Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Evaluasi Kurikulum serta aplikasinya dalam PAI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Heriana Astri Septiani, NIM 089, dan teman saya Aulia Wilujeng Turfalah, NIM 091, mohon maaf. Dan yang ketiga yaitu Rizky Kurnia Falbi, NIM 100. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Nah, untuk kurikulum sendiri yaitu gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Nah, dari pengertian evaluasi dan kurikulum di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid, yang reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Nah, untuk fungsi dan kedudukan evaluasi kurikulum sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, konsep sebagai moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah nilai. Yang kedua yaitu evaluasi dan penentuan keputusan. Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi dan konsensus. Nilai kesatuan penelitian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Yang selanjutnya yaitu model-model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu bahasan yang luas, meliputi banyak kegiatan dan sejumlah prosedur. Bahkan dapat merupakan suatu lapangan studi yang berdiri sendiri. Adapun beberapa macam model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian atau research evaluation model. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Jadi salah satu pendekatan dalam evaluasi ini menggunakan eksperimen lapangan. Maksudnya apa? Yaitu dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok peserta didik. Yang kedua yaitu model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Di dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penugasan siswa akan tujuan-tujuan atau kompetensi tersebut. Terus kemudian yang ketiga yaitu model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan. Maksudnya, model ini dikembangkan oleh Michel Scriven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran.
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kerjaannya. Jadi dengan cara memperhatikan dan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif yang diharapkan maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu model campuran multivariasi. Model campuran ini adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diatur atau diukur berdasarkan kriteria dari masing-masing kurikulum. Kemudian yaitu model evaluasi Program for Innovate Curriculum atau EPIC. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Jadi kubus ini memiliki 3 bidang. Bidang pertama, perilaku, meliputi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang bidang kedua, yaitu misal pembelajaran atau instruction, yang meliputi organisasi, materi, metode fasilitas, atau sarana dan prasarana. Bidang yang ketiga, yaitu kelembagaan atau institution, yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga kependidikan, dan keluarga atau masyarakat. Yang keenam, yaitu model CIPP SIP atau konteks input, proses, dan produk. Jadi model ini dikembangkan oleh Staff Libem 1967 dan kawan-kawan di Ohio State University, Amerika Serikat. Dan model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sistemnya. Maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CIP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model CIP. Yang ketujuh yaitu model Ten-Brink. Jadi model ini mengemukakan adanya 3 tahapan kurikulum. Yang pertama tahap persiapan, tahap pengumpulan data melalui 2 langkah, yaitu memperoleh informasi yang diperlukan dan menganalisis atau mencatat informasi, dan tahap penilaian. Yang nomor 8 yaitu model pendekatan proses. Jadi evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini berkembang secara kualitatif yang menjadi pendekatan penting. Kemudian model evaluasi kuantitatif. Model ini ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan kurikulum, paradigma positivisme. Yang terakhir yaitu model evaluasi kualitatif. Jadi ciri dari model evaluasi kualitatif ini selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, terutama yang berkenaan dengan studi kasus. Poin yang selanjutnya yaitu implementasi evaluasi kurikulum dalam PAI. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Omar Hamalik, implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Pengembangan program mencakup program pembelajaran, program bimbingan, dan konseling atau remedial. Pelaksanaan pembelajaran meliputi proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Sementara evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Salah satu bentuk implementasi kurikulum adalah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini mengacu pada program pembelajaran yang disusun oleh guru, di antaranya dalam bentuk RPP. Jadi komponen RPP harus mencakup perencanaan seluruh kegiatan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam
pengimplementasian kurikulum, diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat, seperti dukungan kepala sekolah, guru, dan dukungan internal dalam kelas. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengimplementasian kurikulum dalam PAI, ada dua model pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan makro. Jadi, pendekatan makro ini berupaya untuk menghadirkan proses pembelajaran pendidikan Islam yang dapat memberikan nuansa yang berbeda dan harapan kolektif semua pihak. Langkah-langkah yang harus ditempuh, yang pertama, merancang program pembelajaran yang unggul yang merupakan bagian dari prinsip, strategi, dan implementasi kurikulum. Yang kedua yaitu merumuskan kembali tujuan kurikulum. Yang ketiga yaitu menciptakan sumber belajar unggul dengan memanfaatkan lingkungan. Yang kedua yaitu pendekatan mikro. Jadi pendekatan mikro ini adalah suatu tahapan secara praktis dan sistematis yang memperhatikan situasi dan kondisi sumber daya dukung lembaga pendidikan. Pendekatan ini meliputi pengembangan materi, peran guru, dan siswa dalam interaksi pembelajaran. Peran dan macam-macam evaluator kurikulum. Syarat evaluator. Yang pertama yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi, baik secara teoritis maupun keterampilan praktis. Yang kedua, mempunyai kecermatan yang dapat melihat celah-celah dan detail serta bagian-bagian kurikulum. Yang ketiga, bersifat objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan dan kepentingan pribadi ataupun kelompok sehingga dapat mengambil data kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yaitu sabar, tekun, dan tidak gegabah dalam menjalankan tugas. Mulai perencanaan kegiatan, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan. Kemudian, celah hati dalam menjalankan pekerjaan evaluasi dan bertanggung jawab terhadap segala tugas dan risiko kesalahan yang diperbuat. Evaluator dibagi menjadi dua, yaitu evaluator internal dan evaluator eksternal. Selanjutnya, evaluator sering menghadapi dilema pertimbangan etis. Yang pertama, otonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kurikulum. Yang kedua, hubungan dengan klien. Ketiga, evaluator dalam pelaksanaan tugasnya tidak boleh mengabaikan faktor politik dan konteks sosial. Kemudian, evaluator dalam melaksanakan evaluasi tidak mungkin melepaskan diri dari nilai-nilai atau norma yang dianut dan dijadikan pedoman hidupnya. Kemudian, evaluator hendaknya memilih dan mempertimbangkan rancangan dan metodologi. Kemudian yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menelaah kembali atau mereview terhadap rancangan evaluasi guna mengurangi adanya bias dan pemborosan. Kemudian evaluator hendaknya bersifat dengan jujur, mencantumkan penjelasan tentang keterbatasan dan hambatan selama proses evaluasi berlangsung. Selanjutnya, evaluator perlu menyertakan hasil evaluasi negatif agar data yang dilaporkan bermanfaat bagi peningkatan program berikutnya. Kemudian, evaluasi tidak boleh melanggar hal-hal yang dilindungi sesuai dengan peraturan yang ada. Yang terakhir, pelaksanaan program boleh menolak evaluator dengan alasan tertentu. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuan. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan ada revisi atau diganti. Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.